Wayang orang Barata, salah satu seni pertunjukan yang masih bertahan di tengah suguhan hiburan modern. Seni yang kini sudah diteruskan hingga generasi ke-10 masih mempertahankan ciri khasnya. Cerita-cerita pewayangan hingga penggunaan bahasa Jawa yang halus yang mungkin tidak semua orang paham. Bagaimana komunitas wayang orang Barata ini bertahan? Sisi Kota menyajikan informasinya untuk Anda. Selama 5 dekade, kesenian wayang orang Barata ini bertahan di tengah gempuran arus informasi atau hiburan yang dengan mudah kita dapatkan di media sosial atau lewat gadget. Nah, ini diwariskan secara turun-temurun di balik gedung yang merupakan warisan zaman penjajahan Belanda. Terletak di tengah pusat kota Jakarta, tepatnya di kawasan Pasar Senen, gedung kesenian wayang orang Barata masih kokoh berdiri. Bangunan yang merupakan warisan zaman kolonial ini dulunya adalah gedung bioskop Rialto. Namun sejak tahun periode kemerdekaan Indonesia di tahun 50-an, gedung ini dialihfungsikan menjadi tempat pertunjukan wayang orang yang saat itu bernama Wayang Orang Pancamurti. Sayangnya, wayang orang itu harus bubar. Dan sebagian dari mereka yang bertahan pun membentuk wayang orang Barata pada tahun 1972. Wayang orang Barata kini telah melampaui masa kejayaannya, namun masih tetap bertahan. Di tengah keterbatasan finansial, persiapan pertunjukan ini pun dilakukan secara mandiri, seperti pada saat merias diri jelang pertunjukan. Di belakang panggung ini adalah ruang rias khusus untuk para pemain yang khusus putri, dan mereka melakukannya secara mandiri, tapi juga ada yang bergotong royong seperti ini. Ada yang disanggul, dan di sebelah saya ini para penari-penarinya akan jadi putri sedang merias diri untuk pertunjukan nanti malam. Aziza, salah satu anggota wayang orang termuda yang merupakan generasi ke-10 mengatakan sangat bangga menjadi pemain wayang orang karena bisa meneruskan apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya yang juga merupakan pemain wayang orang Barata. Besar banget ya, karena dari kecil juga udah diajak terus untuk nonton pertunjukan wayang orang, jadinya kalau lihat yang lagi ada latihan gitu jadi kayak tertarik, aku pengen nih jadi karakter ini gitu, gimana ya, terus dari situ kayak terus mau belajar. Kesenian yang diturunkan secara turun-temurun ini yang membuat wayang orang Barata terus bertahan. Beberapa anggota yang sudah tidak muda lagi namun mereka tetap ambil bagian dalam proses produksi wayang orang Barata. Widuri misalnya, dulunya adalah seorang penari sekaligus pemain yang memerankan banyak peran selama berkecimpung di seni pertunjukan ini. Kini Widuri sudah turun panggung dan memilih untuk mengambil bagian di bagian busana. Susah nggak sih Bu nyiapin kostum yang rata-rata ratusan pemain kan besok tuh? Iya. Biasanya sih enggak, karena udah biasa. Tadinya pertama juga udah bingung, masih nanya-nanya yang senior gitu. Ini harus pakai apa gitu. Itu kan Bu ada pakem-pakemnya ya, tidak seperti kostum teater gitu. Kan. Perintilannya tuh harus diperhatiin. Ya ini udah ada pakemnya, jadi kita emang harus tahu, umpamanya Harjuna harus pakai apa, harus ada panahnya, ada tempat panahnya, selempangnya itu gitu. Meski segala sesuatu dilakukan secara mandiri, namun para anggota wayang orang Barata mengakui ada peran pemerintah dalam proses pertunjukan ini. Wayang orang Barata mendapatkan dana hibah dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Maka pertunjukan wayang orang Barata yang digelar 2 kali dalam sebulan ini bisa gratis. Sayangnya, dana hibah tersebut tidak mampu mencukupi biaya hidup para anggota wayang orang Barata yang jumlahnya mencapai hampir 100 orang. Namun, komunitas ini tak mau menyerah. Kalau kesulitan finansial itu dari dulu kala memang kita kesulitan. Nah, gimana caranya
campur tangan pemerintah itu bisa berlanjut nggak kan gitu loh. Kita selalu cari celah gimana caranya bisa menghidupi anggota-anggota kita yang notabene mereka itu hanya ada sebagian yang mengandalkan dari penghasilan wayang itu sendiri, dan kita paham kalau memang itu nggak mencukupi kan itu. Jadi untuk hasil dari malam ini kita pentas itu nggak cukup untuk 2 hari 3 hari, sehari itu juga habis. Sedangkan kita pentas sebulan cuma 2 kali. Untuk bertahan hidup, para pemain wayang orang memiliki pekerjaan sampingan, mulai dari pekerja ojek online, guru menari, atau pedagang. Namun beberapa di antaranya ada yang mendapat keistimewaan untuk menjadi pegawai negeri, seperti Nanang Ruswandi yang saat pentas kali ini memerankan tokoh Gatot Kaca. Tapi saya sekarang bersama dengan salah satu tokoh utama di pentas kali ini, di pentas wayang orang kali ini, yaitu Gatot Kaca. Pak, bisa ketawa Gatot Kaca gimana? Sangat khas sekali ya ketawa Gatot Kaca. Nah, Pak Nanang sebagai pemeran Gatot Kaca, Ya, sudah berapa lama Pak Nanang main Wah, wayang orang? saya dari tahun 83. 83. Lalu baru mulai belajar ya. Ya 88 lah mulai pentas ya. Oke. Apa yang membuat Pak Nanang bertahan di wayang orang Barata ini? Aduh. Kita kan sebetulnya jadi pelestari budaya, harus bertahan. Jadi kalau di Barata ini kan turun temurun ya. Saya termasuk turun temurun. Saya bisa menari ya di Barata ini. Jadi mau tidak mau saya harus mempertahankan pelestarian budaya wayang itu sendiri. Nah, kebetulan saya jadi pegawai negeri Kemendikbudristek. Iya, sebagian dulu ada 5 orang yang jadi pegawai negeri. Jadi salah satunya saya sendiri gitu. Jadi memang tugasnya pegawai negeri dulu itu untuk mempertahankan kesenian-kesenian panggung itu sendiri. Bagi para pemain, bermain di atas panggung adalah sebuah kebahagiaan, apalagi jika melihat seluruh kursi di gedung kesenian terisi penuh. Dan bagi para penonton, menonton wayang orang Barata ini adalah pengalaman yang menarik. Meski sebagian dari mereka tidak memahami bahasa yang digunakan dalam pertunjukan wayang orang, tapi tidak mengurangi antusiasme untuk menonton pertunjukan wayang orang Barata. Ini kan pertama kalinya saya nonton wayang orang ya, belum pernah sama sekali. Saya main lihat sih wayang orang itu seperti apa gitu kan. Selama hidup di Jakarta juga ini benar-benar baru pertama kali kayak gitu. Karena kan dia Jawanya Jawa yang kromo banget gitu ya, jadi kurang begitu paham. Paling nanya sama mama sama bapak yang memang orang Jawa asli gitu kan. Maksudnya apa, gimana, atau ngeliat aja dari alur ceritanya gitu aja paling. Enjoy banget, karena emang suka teater dan suka tarian gitu ya, jadi enjoy banget nonton wayang orang. Bertahan dengan bahagia di tengah segala kendala, termasuk kendala finansial, tidak membuat para pemain wayang orang Barata pasrah. Jika panggung telah memanggil, maka mereka pun memainkan perannya dengan sebaik-baiknya. Berada di balik panggung, melihat bagaimana para pemain wayang orang Barata ini berproses dalam melestarikan budayanya, itu patut untuk diacungi jempol dan patut diapresiasi. Karena di tengah keterbatasan mereka, mereka tetap mau berusaha untuk melestarikan budaya yang diwariskan secara turun-temurun, dan itu yang membuat wayang orang Barata tetap eksis sampai sekarang. Irina Wardani, Kurnia Yuniarwan, Jakarta.